Kerusakan lingkungan di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun dapat meningkatkan risiko bencana alam. Kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu atau kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya air, tanah, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Sepanjang tahun 2019-2020, kasus mengenai kerusakan lingkungan di Indonesia seringkali diberitakan. Salah satunya kebakaran hutan. Tercatat pada tahun 2019, kebakaran hutan mencapai 857.756 hektar. Terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar di gambut. Kendati pada bulan Februari tahun 2020, Presiden Jokowi telah memberlakukan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2020 sebagai upaya penguatan pencegahan dan penegakan hukum dalam penanggulangi kebakaran di Indonesia. Kebakaran kembali terjadi sepanjang tahun ini. Pantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK memperlihatkan hingga akhir September 2020, api telah membakar lebih dari 120.000 hektar hutan dan lahan di 32 provinsi. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya kebakaran hutan. Hampir 99% diakibatkan oleh kegiatan manusia, baik disengaja ataupun tidak. Sebagian besar kebakaran hutan terdapat unsur kesengajaan manusia dalam rangka pembukaan lahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan secara ilegal, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan. Dan hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh alam, seperti petir atau lava gunung berapi. Selain itu, faktor cuaca juga menjadi faktor penting yang menyebabkan kebakaran hutan, meliputi angin, suhu, cuaca hujan, keadaan air tanah, dan kelembapan relatif. Faktor topografi yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan mencakup 3 hal, yaitu kemiringan, arah lereng, dan medan. Masing-masing faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku api kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan tentunya sangat berdampak pada kerusakan ekosistem yang ada di alam, musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Selain itu, dampak kebakaran hutan juga akan berimbas pada kelangsungan hidup manusia. Dampak kebakaran yang sangat dirasakan manusia dari segi ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan yang dihasilkan vegetasi hutan serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi. Dan yang paling penting, tidak tersedianya udara bersih atau disebut pencemaran udara. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1407 tahun 2020, pencemaran udara adalah penurunan mutu udara sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara amin tidak dapat memenuhi fungsinya, diakibatkan oleh masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara amin oleh kegiatan manusia. Dapat diketahui, kebakaran hutan menjadi masalah serius yang dihadapi pada permasalahan pencemaran udara masa kini dengan CO atau karbon monoksida. Pencemaran dari asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup, kerusakan lingkungan ekosistem, dan hujan asam. Selain itu, kesehatan pada manusia akan terganggu akibat udara yang tercemar yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, paru-paru, jantung, dan juga berbagai pemicu terjadinya kanker. Sebagai contoh peristiwa kebakaran yang terjadi di Kalimantan dan Pekanbaru, tentunya mengakibatkan kondisi udara yang sangat membahayakan kesehatan.
masyarakat akan terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akibat menghirup udara yang tercampur asap hasil kebakaran hutan. Dan adanya hal tersebut perlu menanamkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup. Menjaga lingkungan di sekitar kita merupakan aspek dasar yang harus dimiliki oleh semua orang. Banyak cara sederhana yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga lingkungan, di antaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah sembarangan, melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuhan atau pohon baik di sekitar rumah, pinggir jalan, maupun hutan. Dengan adanya penghijauan dapat memberikan udara yang segar dan membantu mengurangi efek dari pencemaran udara. Tentunya, dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, perlu adanya kesadaran bagi semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun penghasil limbah polusi udara, agar dapat bersama-sama menjaga dan mengatasi pencemaran udara.